Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pelajaran kita masih dalam membaca kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, 42 hadis yang dirangkum oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf yang masyhur dengan nisbahnya An-Nawawi rahimahullah. Dan alhamdulillah kemarin kita sudah menyelesaikan hadits yang ke-19, hadits Abul Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dan sekarang kita masuk ke dalam hadits yang ke-20. Qala al-muallif rahimahullahu taala an Abi Mas'ud Uqbah ibn Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Inna mimma adraka an-nasu min kalami an-nubuwati al-ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Sama ji? Tidak ada yang beda? Rawahu al-Bukhari. Dari Abu Mas'ud Uqbah ibn Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu ta'ala anhu, dia pernah berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, di antara apa yang didapati oleh manusia di zaman ini min kalamin nubuwatil ula, dari ucapan para nabi sebelumnya atau dari sabda para nabi sebelumnya, mereka berkata idza lam tastahi fasna ma syi'ta, kalau memang engkau tidak malu maka lakukanlah segala sesuatu sesukamu. Ya, boleh kita balik, silahkan lakukan apa yang engkau mau kalau memang engkau tidak punya malu. Hadits diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam sahihnya. Hadits ini kata para ulama menjelaskan akan agungnya dan mulianya akhlak al-karimah, akhlak yang mulia. Dan disebutkannya di antara salah satu akhlak yang mulia di antara akhlakul karimah adalah al-haya, rasa malu yang bercokol di dalam hati seorang mukmin. Dan sebelum itu perihal akhlak al-karimah, ini menjadi salah satu pokok dan tujuan diutusnya Nabi alaihi salatu wassalam oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, karena kata Nabi alaihi salatu wassalam, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Tiada lain, kata Nabi alaihi salatu wassalam, aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk menyempurnakan makarim al akhlaq, akhlak yang mulia. Dan seseorang yang menghiasi kehidupannya dengan akhlak yang mulia, tidak ada balasan bagi mereka kecuali kebaikan atas apa yang dia lakukan berupa akhlak yang mulia tadi. Karena Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, al-jaza'u min jinsil amal, balasan itu akan diperoleh sesuai dengan perbuatannya. Maka kalau itu baik maka baik balasannya, dan kalau itu buruk maka akan buruk pula balasannya. Dan orang yang berakhlak mulia disebutkan dalam hadits, di antara balasan yang akan diperoleh olehnya dan di antara yang paling mulianya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan hanya itu, mereka juga akan memperoleh tempat dan kedudukan yang sangat dekat dengan Nabi alaihi salatu wassalam di surganya kelak. Allahumma amin. Semoga Allah menjadikan kita di antara orang-orang yang menghiasi kehidupannya dengan akhlak yang mulia. Allahumma amin. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, inna aqraban nasi manzilan, atau inna aqraban nasi minni yaumal qiyamah ahsanuhum khuluqa. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, sesungguhnya orang yang akan menjadi orang yang paling dekat denganku di hari kiamat adalah mereka yang paling bagus akhlaknya. Subhanallah.
Ini menunjukkan akan mulianya akhlak, akan tingginya dan agungnya perkara akhlak di sisi agama ini, Islam, dan di sisi Allah dan Rasulnya. Dan di antara yang disebutkan dalam hadits ini salah satu dari bentuk-bentuk akhlak al-karimah. Akhlak yang mulia yang terpuji di sisi Allah dan Rasulnya, yaitu sifat al-haya, rasa malu. Nah, ini rasa malu juga di antara akhlak yang paling mulia. Bahkan Nabi SAW menjadikan sifat malu ini sebagai salah satu bentuk dari bentuk-bentuk keimanan atau cabang dari cabang-cabang keimanan. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW bersabda, apalagi hadisnya? Hadis yang panjang. Al-imanu, kata Nabi SAW, bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu ada 73 sampai 79 cabang. Karena bid'ah itu ibarat untuk menghikayatkan angka 3 sampai 9. Berarti kalau bid'un wa sab'un 73 sampai 79. Fa'alaha, yang paling tingginya dari tingkatan keimanan, qaulu la ilaha illallah, adalah ucapan la ilaha illallah, kalimatut tauhid. Wa adnaha imatatul adha anit tariq, dan yang paling rendahnya dari tingkat keimanan yang 73 sampai 79 adalah seseorang yang menghindarkan suatu gangguan dari jalanan kaum muslimin. Wal haya'u, ini syahidnya. Dan ketahuilah bahwa rasa malu syu'batun minal iman, adalah cabang dari cabang-cabang keimanan yang 73 tadi. Menunjukkan akan agungnya perkara malu ini. Rasa malu bagi seorang hamba yang merupakan akhlak al-karimah baginya. Bahkan disebutkan bahwa rasa malu ini adalah hal yang telah diperintahkan bukan pada zaman kita saja, dan bukan oleh Nabi kita Muhammad SAW saja. Bahkan Nabi jelaskan, ini termasuk dari kalamin nubuwatil ula, apa yang dibawa oleh para nabi sebelumnya, dari nabi-nabi dan rasul yang datang sebelum Nabi kita Muhammad SAW. Baik. Kemudian kata beliau, idza lam tastahi fasna ma syi't. Apa ucapan itu? Apa wejangan dan nasihat itu? Kata beliau, kalau engkau tidak punya rasa malu, maka lakukan saja apapun yang engkau kehendaki, sesuai dengan kehendakmu. Sebagaimana kita katakan tadi, lakukan saja seenakmu. Apa saja yang ingin kau lakukan, silahkan lakukan. Kalau memang tidak punya rasa malu. Hadits ini disebutkan oleh para ulama, maknanya bukan perintah. Nabi tidak memerintahkan kita untuk melakukan apa saja yang kita inginkan, mau maksiat, dosa, enggak. Tapi maksud dari perintah di sini itu tahdid dan wa'id, ancaman dan berupa celaan kepada orang-orang yang seperti ini. Orang-orang yang tidak ada batasannya dalam melakukan sesuatu, dia melakukan apa saja yang dia kehendaki. Mau yang haram, mau yang halal, maksiat atau taat, dia lakukan. Orang yang seperti ini, kata Nabi SAW, orang yang tidak punya malu. Orang yang tidak punya malu. Makanya kata Nabi SAW, kalau memang tidak ada malunya antum, lakukan saja, silahkan. Menunjukkan bahwa orang yang seperti ini melakukan apa yang dia kehendaki, mau halal, mau haram, mau itu maksiat, mau itu taat, dia lakukan. Maka orang ini orang yang tidak punya malu. Paham ini? Jadi perintah di sini itu bukan perintah untuk melakukannya, tapi perintah dalam bentuk tahdid, ancaman. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa'malu ma syi'tum, innahu bima ta'maluna basir." Lakukan saja, kata Allah, apa yang kalian kehendaki dari perbuatan. Mau yang haram, mau yang halal, maksiat atau taat, lakukan saja. Tapi apakah perintah Allah di sini membolehkan kita untuk melakukan dosa dan maksiat? La. Tapi ini ancaman, karena kata Allah setelahnya,
innahu bima ta'maluna basir. Tapi ketahuilah, Allah Subhanahu wa ta'ala Jalla Jalaluhu itu maha tahu, maha melihat atas apapun yang kalian lakukan. Besar, kecilnya, nampak dan tidak, Allah basir. Allah melihat semuanya. Sebagaimana juga firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, fa'budu ma syi'tum min dunih. Beribadahlah kalian kepada sesembahan selain Allah sebagaimana yang kalian kehendaki. Beribadah kepada siapapun itu. Dalam surah Az-Zumar, tapi setelahnya Allah ancam mereka. Ya, setelahnya Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka. Kata Allah, "Qul innal khasirin alladziina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah." Katakan kepada mereka yang menyembah kepada selain Allah, katakan, ingatkan kepada mereka bahwa orang-orang yang merugi itu di hari akhir kelak adalah mereka yang merugikan diri-diri mereka dan keluarga mereka. Dengan apa? Dengan perbuatan kesyirikan mereka. Menunjukkan bahwa orang-orang yang melakukan kesyirikan adalah orang-orang yang akan merugi di akhir kelak. Karena di ayat setelahnya Allah sebutkan adab mereka. Di atas mereka ada api neraka, di bawah mereka, di samping kiri dan kanan mereka dipenuhi dengan api neraka. Subhanallah. Wal-iyadu billah. Nah, ini maksudnya. Jadi bukan maksud faf'alu ma syi'tum di sini perintah dari Allah untuk melakukan apa saja yang kita kehendaki. La. Tapi ini tahdid dari Allah Subhanahu wa taala. Ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Dan disebutkan juga oleh para ulama bahwa al-haya, rasa malu, itu terbagi menjadi beberapa bagian. Ya, dan juga ditinjau dari beberapa tinjauan. Baik, kalau ditinjau dari sifat haya itu sendiri sebagai sifat, maka para ulama membaginya menjadi dua. Ada sifat yang menjadi jibillah, yang menjadi tabiat manusia. Memang tabiatnya dia pemalu. Maka ini adalah tabiat yang sangat indah dan terpuji serta mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam, al-haya'u la ya'ti illa bi khairin. Rasa malu itu tidaklah akan mendatangkan kecuali kebaikan. Ini yang pertama. Yang kedua, ada haya yang muktasab. Ada sifat rasa malu, tapi bukan jibillah, bukan tabiatnya. Tapi bisa untuk dia usahakan. Bisa untuk dia usahakan. Dan ini juga diantara sifat-sifat yang terpuji. Nah, ini dari satu tinjauan. Dari tinjauan yang lain, al-haya, rasa malu, itu juga terbagi dua. Yang pertama, ada sifat haya, rasa malu yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, ada sifat haya, rasa malu yang berkaitan dengan hak makhluk. Adapun al-haya, rasa malu yang berkaitan dengan sifat Allah atau dengan hak-hak Allah, yaitu dengan seorang hamba senantiasa merasa diawasi dan dilihat serta dipantau, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap perbuatan dan perlakuannya, amalan baik dan buruknya. Mereka selalu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala muttali'un alaihi, mengawasinya dan selalu memperhatikan gerak-geriknya. Dan sifat inilah yang disebutkan dalam hadits sebagai al-ihsan. Ini sifat yang mengantarkan kepada al-ihsan. Muraqabatullah, merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Nabi alaihi salatu wasallam tentang sifat al-ihsan, derajat yang paling tinggi dalam Islam atau dalam agama seseorang, kata Nabi, bentuknya an ta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Seorang yang muhsin mencapai derajat ihsan dalam peribadatannya kepada Allah, mereka adalah orang yang senantiasa beribadah kepada Allah seakan-akan. Ingat, selalu saya sampaikan seakan-akan.
dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Bukan beribadah sampai melihat Allah. Allah itu qarib, maha dekat. Tapi Allah itu tidak mampu dilihat di dunia. Karena mata kita yang tidak mampu untuk melihatnya. Syahidnya ikhwas sekalian, al-ihsan. Seseorang capai derajat muhsin dalam ibadahnya tatkala dia merasa atau apalagi mewujudkan muraqabatullah di dalam hatinya. Merasa terawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara sifat yang mengantarkan seseorang kepada sifat al-ihsan, ini al-haya. Selalu merasa malu. Di setiap ingin melakukan maksiat selalu malu. Malu kepada Allah yang al-alim, al-khabir, al-basir, yang maha mengetahui segala sesuatu yang nampak ataupun tidak. Makanya orang yang bermaksiat di dalam kesendirian, mereka tidak sadar. Orang-orang yang bermaksiat di dalam kegelapan tidak sadar bahwa yang menciptakan kegelapan adalah Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis Allah itu maha melihat. Bahkan namlah, seekor semut hitam di atas batu yang hitam di kegelapan malam. Bayangkan bagaimana itu modelnya. Semut hitam di atas batu hitam di kegelapan malam. Allah lihat itu. Dan Allah tahu itu. Apalagi kita. Apa yang kita lakukan? Maka di mana rasa malu kita kepada Allah? Kalau kita malu bermaksiat di hadapan manusia, maka di mana akal sehat dan hati nurani kita yang lancang bermaksiat di hadapan Allah? Maka ikhwas sekalian, al-haya, rasa malu, khususnya yang berkaitan dengan hak Allah, wujudkan dalam hati kita. Wujudkan. Kalau belum ada rasa malu kita kepada Allah, maka masih jauh kita dari derajat ihsan. Maka raih itu, raih derajat ihsan itu dengan senantiasa mewujudkan muraqabatullah dalam hati kita. Meyakini ayat-ayat Allah. Di mana ayat-ayat Allah yang mengatakan innallaha alimun bidzatis sudur, innallaha khabirum bima ta'malun. Di mana ayat-ayat Allah? Innallaha sami'un alim. Di mana? Innallaha bima ta'maluna basir. Di mana ayat-ayat itu? Bukankah kita membacanya? Bukankah kita membaca maknanya? Tapi kenapa kita tidak amalkan? Maka ikhwas sekalian, tumbuhkan rasa malu dalam hati. Jangan jadikan rasa malu ini hanya di depan manusia. Tapi tidak kita wujudkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, khususnya dalam hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak Allah, perintah dan larangan Allah, jangan sama sekali kita langgar. Ya, khususnya dalam dosa-dosa berkesendirian itu hati-hati. Saya ingatkan kembali sabda Nabi SAW, pernah beliau ucapkan kepada salah seorang sahabatnya. Kata Nabi SAW, saya takut di hari akhir kelak akan datang kalangan dari umatku yang membawa pahalanya dan amal solehnya mithla Jabal Tihamah, sebesar gunung Tihamah. Ini gunung. Faja'alahu Allahu haba'an manthura. Kemudian amalan yang sebesar itu tadi Allah jadikan sebagai debu yang berterbangan. Tidak ada artinya. Sahabat bertanya, siflana ya Rasulullah, sifatkan dia untuk kami. Siapa mereka? Kata Nabi SAW, mereka dari golongan kalian, sama kulitnya dengan kalian, sebangsa dengan kalian, bahkan ibadah mereka lebih hebat dari kalian. Mereka menghidupkan malam dan siangnya dengan ibadah. Tapi apa yang menjadikan Allah menjadikan amalannya tidak ada artinya? Kata Nabi SAW, idza khalau fi maharimillah intahakuha. Kalau mereka bersendiri dengan batasan-batasan Allah, larangan-larangan Allah, mereka melanggarnya dalam keadaan bersendiri. Hati-hati. Banyaknya ibadah yang kita lakukan, amalan saleh yang kita lakukan, yang kita harapkan membawa kita ke dalam surga, hanya karena dosa dalam kesendirian menjadikan usaha dan pengorbanan kita sia-sia. Hati-hati ikhwas sekalian. Ya, makanya pernah saya sebutkan ya,
Dan saya ingatnya itu hari saya salah sebut. Ucapan dari salah seorang ulama. Kata beliau rahimahullah, at-ta'atu atau at-ta'atu fil khalawat turithu as-sabat. Wa dhunubu fil khalawat turithu al-afat. At-ta'at fil khalawat turithu as-sabat. Ketaatan dalam kesendirian, walaupun antum sendiri, tetap antum beribadah kepada Allah. Bukan seperti orang munafik yang kata Allah, idza qamu ila salati qamu kusala. Mereka berdiri salat, tapi berdiri dalam keadaan malas. Kenapa? Tidak ada orang yang lihat. Tapi kita yang walaupun dalam keadaan sendiri tetap beribadah, kata para ulama, ibadah dalam kesendirian itu akan menumbuhkan as-sabat, kekokohan, keistiqomahan dalam jalan yang lurus. Tapi sebaliknya, apa tadi saya katakan? At-ta'atu fil khalawat turithu as-sabat. Wadh-dhunubu fil khalawat turithu al-afat. Adapun dosa yang dilakukan dalam kesendirian tiada lain itu akan menumbuhkan kebinasaan. Tidak ada yang akan didapati oleh orang yang berdosa dalam kesendirian kecuali hanya kebinasaan dan halak. Dan tidak ada penolong bagi mereka. Maka hati-hati. Nah, ini pentingnya sifat al-haya, rasa malu. Terutama rasa malu seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap hak-hak Allah, dari apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang. Dan ini juga masuk ke dalam makna takwa. Hendaknya seorang senantiasa untuk bertakwa kepada Allah, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya kapanpun dan dimanapun dia berada. Baik dalam keadaan dia berada di tengah manusia atau dalam keadaan dia bersendiri, dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dengan al-haya ini, itu bisa mengantarkan seseorang kepada al-ihsan. Derajat muraqabatullah, senantiasa merasa terawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dari hamba-hambanya yang beriman kepadanya, dan juga menjadi hamba-hambanya yang bisa mewujudkan al-ihsan, menjadi hamba-hambanya yang muhsinin, yang muttaqin, yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya, ilham serta hidayahnya kepada kita, yang dengannya lah kita mampu beramal dengan ilmu kita, dan dengannya lah ilmu kita harapkan bisa menjadi hujjah untuk kita, bukan atas kita. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Naktafi bihada al-qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yardah.